Puji Tuhan, saya ajak kita membuka bersama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46. Kita akan baca seluruh isi daripada Mazmur ini. Ini Mazmur yang indah dan saya berdoa sudah boleh diberkati lewat apa yang kita renungkan pada siang hari ini. Saya beri judul khotbah saya hari ini, Knowing God in Stillness, mengenal Allah saat kita berdiam diri. Baik, saudara, Mazmur 46 ini Mazmur yang istimewa. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak saudara yang, mestinya saudara banyak yang sudah kenal nama tokoh Kristen ini, namanya Martin Luther. Ya, Martin Luther adalah tokoh yang sering disebut sebagai tokoh reformasi. Ya, dan Martin Luther, saudaraku punya satu yang istimewa dengan Mazmur 46 ini. Dan dia mengarang satu hymn, saudaraku ya, satu nyanyian pengagungan buat Tuhan yang berjudul Allah, kota benteng kita. Nah, Martin Luther di dalam pelayanan banyak mengalami tantangan, bahkan mengalami ancaman, saudara. Dan setiap kali dia merasakan ancaman, dia mengalami ketakutan, setiap kali saudaraku dia mulai khawatir akan situasi terjadi di sekelilingnya, maka dia selalu panggil teman-temannya, ya, diajak untuk kumpul sama-sama, lalu diajak untuk membaca atau menyanyikan Mazmur 46 ini. Dan di situ saudaraku mereka dikuatkan, di situ iman mereka bangkit, dan di situ mereka tahu, saudara, mereka ada, hidup mereka ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam tangan Tuhan. Dan saya berdoa, supaya bukannya Martin Luther yang diberkati oleh kebenaran dari Mazmur, tapi saudara, semua kita semua yang membuka hati, membuka saudaraku sungguh-sungguh hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama, saya ingin saudara semua ikut baca ayat firman Tuhan ini. Oke? Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang memetakan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur yang salah satu Mazmur yang pendek ini ya, sebenarnya hanya 11 ayat. Memang di bahasa Indonesia ada 12, tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris, maka yang pertama untuk pemimpin biduan Bani Korah itu tidak dihitung sebagai ayat, sebab itu bukan isinya, itu hanya sekedar keterangan saja. Jadi 11 ayat ini, 16 kali Tuhan disebut, Allah disebut 16 kali. Jadi saudara, dalam bahasa Inggris, the psalm is so saturated with God. Ini Mazmur tentang Tuhan. Ini Mazmur yang menunjukkan siapa Tuhan. Ini Mazmur yang membuat kita bisa mengenal Tuhan. Dan karena itu kita perlu sungguh-sungguh perhatikan Mazmur ini. Dan saudara, di dalam 11 ayat yang kita akan pelajari sama-sama nanti, maka kita akan melihat ada dua bagian dari Mazmur ini. Yang pertama adalah kesaksian ya tentang siapa Tuhan itu. Dan kemudian ada satu instruksi. Saya ingin saudaraku kalau kita ikuti instruksi itu, kita mau sungguh-sungguh taat, kita akan juga bisa mengalami kesaksian yang begitu indah yang ditulis di Mazmur ini. Baik saudaraku, kita mulai. Apa isi daripada kesaksian? Bagian yang pertama, testimoni. Dimulai saudaraku dengan ayat yang pertama bahasa Inggris atau ayat kedua bahasa Indonesia ya. Dikatakan gini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. God is our refuge and strength,
Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, a very present help in trouble. Ayat 2 atau ayat 3 bahasa Indonesia, sebab itu kita tidak akan takut. Nah, saudara, kalau sering baca firman Tuhan ini, satu hal yang kita mesti tahu. Apa konteks yang kita bisa pelajari? Ini Mazmur ditulis oleh seorang yang sedang mengalami bahaya. Ini orang yang sedang dalam situasi yang tidak baik. Ini orang yang sedang mengalami tantangan sekelilingnya, dia mengalami trouble di sekelilingnya. Tetapi di dalam itu dia berkata, aku tidak takut. Sebab apa? Sebab ada Allah yang melakukan dua hal. Satu, dia menjadi tempat perlindungan. Yang kedua, dia memberi kekuatan. Nah, saudara, tempat perlindungan refuge itu kemudian diperjelas di ayat yang ke-7 dan ayat ke-11 dalam bahasa Inggris, yaitu pakai kata fortress atau benteng. Nah, saudara, di zaman dulu, di dalam setiap kota, itu saudara, kota-kota besar zaman dulu itu dikelilingi oleh benteng. Ya, untuk apa? Untuk melindungi kota itu. Melindungi kota itu dari penjahat, melindungi kota itu dari musuh. Maka, saudaraku, kalau pagi hari, pintu gerbang dari benteng itu dibuka, maka penduduk kota itu mulai keluar dan mereka pergi ke kota lain, saudaraku, atau di luar dari benteng itu, ya mereka melakukan aktivitas mereka. Dan satu hal terjadi, kalau tiba-tiba ada bahaya, maka ada penjaga di atas menara dari benteng itu akan meniupkan trompet, ya, dan ada kodenya, saudaraku, dan orang tahu ini ada bahaya. Apa yang mereka lakukan? Mereka harus segera lari masuk ke dalam benteng itu, dan pintu gerbang dari benteng itu ditutup, dan mereka tahu mereka aman di dalam benteng itu. Jadi, saudaraku, setiap kali ada bahaya mereka lakukan, mereka lari ke dalam benteng itu. Dan dikatakan oleh pemazmur ini, nyanyian dari Bani Korah ini, Allah itu benteng kita yang kuat. Tidak bisa ditembus oleh apapun juga. Ya, dia benteng yang kuat. Itu Allah kita. Dia tempat perlindungan kita. Ya, itu yang seperti saudaraku setiap kali di dalam ibadah kita mulai, saudaraku, dengan membaca dari Mazmur pasal 91. Ya, orang yang duduk di dalam lindungannya maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, my refuge and my shelter, my fortress, Allah yang kupercayai. Nah, tetapi ada satu hal lagi yang Allah berikan, saudaraku, kepada pemazmur ini. Dia berkata Allah itu bukan menjadi benteng, tapi Allah itu memberi kekuatan, memberi strength. Nah, benteng itu ada di luar, strength itu ada di dalam, kekuatan di dalam diri kita. Kekuatan itu apa? Supaya kita tidak merasa takut. Jadi, saudaraku, perlindungan dan kekuatan supaya kita tidak merasa takut. Saudaraku, dua hal ini berbeda. Oke, perlindungan dan kekuatan itu berbeda. Saya beri kepada saudara ilustrasi yang gampang sekali. Berapa banyak saudara pernah ke tempat permainan gitu ya, entah Disneyland, Disney World, atau ke Dufan mungkin kalau saya di Jakarta. Lalu saudara naik ride, permainan yang menegangkan, roller coaster dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ada yang naik ke atas kemudian dijatuhkan ke bawah begitu ya, yang naik turun begitu. Siapa yang pernah? Dan pernah ya, saya mau tanya. Berapa banyak saudara yang waktu naik itu, saudara rasa takut, tegang gitu waktu mau naik? Siapa? Nah saya mau tanya pada saudara. Saudara naik itu, saudara memilih naik itu, saudara yakin enggak permainan itu aman? Yakin? Yakin dong, kalau enggak, saudaraku enggak ngapain naik? Nanti kalau celaka gimana? Saudara berani naik itu karena saudara merasa aman. Kalau itu aman, kok masih takut? Nah, saudara ya, kok masih takut? Bentar ya, pegang orang sebelahnya, saudaraku ya. Padahal yakin itu aman. Nah, saudara lihat ya, kita bisa merasa kita aman tapi rasa takut. Nah, Tuhan berkata, Mazmur berkata, Tuhan itu bukan hanya memberi kepada kita protection, tapi dia memberi keyakinan dalam diri kita. You will be okay. Don't be afraid. Haleluya, saudaraku, sehingga kita bisa punya damai sejahtera di dalam itu. Nah, pertanyaannya begini, bahwa itu dialami semua, saudaraku, damai sejahtera itu, ya, aku tidak takut, itu dialami di tengah-tengah namanya trouble.
Kalau itu saudaraku keadaan semua aman, semua baik, saudaraku ya semua bisa, aku nggak takut. Tapi saudaraku kalau di tengah-tengah trouble kita tetap bisa tidak merasa takut, kita merasa aman, bahkan kita bisa merasakan damai sejahtera. Itu hanya karena Tuhan yang bisa lakukan itu di dalam kehidupan kita. He is our fortress and He give us strength. Nah, trouble-nya apa saudaraku? Kita lihat di beberapa ayat berikutnya nih. Mari kita lihat ayat 2 dan 3 atau 3 dan 4 dalam bahasa Indonesia. Dikatakan begini, yang pertama. Sekalipun bumi berubah, bahasa Inggrisnya the earth give away. Give away itu menyerah. Sudah tahu bumi itu bicara tentang apa? Tempat di mana kita tinggal, bumi juga bicara tentang tempat fondasi kita. Fondasi, andalan kita, landasan kita hancur. Saudaraku ya, orang tidak bisa punya lagi tempat di mana dia bisa berdiri atau berpijak. Semuanya jadi goyah. Kemudian saudaraku dikatakan apa? Gunung-gunung goncang di dalam laut. Oke. Nah, jadi gunungnya dalam laut. Kalau bahasa Inggris enggak, saudaraku. Mountains be moved into the heart of the sea. Jadi gunung itu tiba-tiba pindah ke dalam dasar laut. Benar-benar a very, very big shake. Great shake. Ya, itu gempa bumi yang luar biasa sampai gunung pun bisa pindah, saudaraku. Itu berarti benar-benar ada goncangan yang luar biasa. Dan saudaraku, waktu kita melihat ada goncangan yang di luar, apa yang terjadi? Hati kita selalu ikut tergoncang. Itu sudah natural, saudaraku, yang terjadi seperti itu. Ya, kemudian apalagi? Ayat yang ketiga atau keempat bahasa Indonesia. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, oke, roar and foam, bergejolak, saudaraku. Ya, apalagi seperti ada pusarannya, saudaraku. Itu membuat hati kita tidak tenang. Dan kemudian dikatakan gunung-gunung, di dalam bahasa Indonesia, gunung-gunung goyang oleh geloranya. Bahasa Inggrisnya mountains tremble. Nah, kata tremble itu selalu mengandung unsur memang goyang, gemeter, tapi juga bicara soal ketakutan. Jadi, saudara, apa yang terjadi? Ini adalah satu fenomena alam ditunjukkan oleh pemazmur yang menunjukkan, wow, ya, alam itu sekarang sedang bergoncang, alam sedang kacau, chaos di mana-mana. Dan kalau saudara hari ini ikuti berita yang ada di berita-berita global di dunia ini, maka saudara tahu salah satu topik yang paling utama, sudah tahu apa itu? Namanya global warming atau climate change. Itu salah satu topik yang paling utama, di mana-mana selalu jadi headline. Kita lihat fenomena-fenomena di mana terjadi global warming dan alam itu makin kacau. Sudah ingat berapa tahun yang lalu? Di Amerika, bulan Januari, sudah tahu ya? Bulan Januari itu di Amerika lagi musim apa? Winter. Tapi saudaraku, di tengah musim winter itu di California, memang California itu bukan negara bagian yang dingin sekali, tapi tetap itu winter, tetap itu dia di bagian utara daripada belahan dunia ini, mengalami kebakaran yang luar biasa. Saudara-saudara, di Australia kita beberapa kali mengalami, kayak waktu Januari, kita mengalami kebakaran besar, tapi karena di sini summer, kita bisa maklum, tapi winter mengalami kebakaran, saudaraku. It's unusual phenomenon. Dan kita tahu, saudaraku, alam sedang berubah, alam sedang mulai menjadi kacau. Tetapi kalau kita membaca tentang ini, saudaraku, ini bukannya soal kekacauan di alam, tetapi juga bisa bicara tentang kekacauan di dalam hati banyak orang yang saat ini ada di dalam dunia ini. Statistik di Amerika menunjukkan, saudaraku, ini kira-kira sudah 2 atau 3 tahun yang lalu, berarti sekarang mungkin angkanya sudah berubah dan saya yakin berubahnya itu naik. Dikatakan 1 dari 7 orang di Amerika, jadi kurang lebih 40 juta orang di Amerika. Mereka mengalami anxiety disorder, mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran yang mengganggu kesehatan mental mereka. Seperti air yang berbuih dan bergelora, restless and fear. Mereka takut akan keadaan ekonomi, mereka takut akan situasi politik, mereka takut juga karena sekarang mereka merasa hidup tidak lagi aman, safety terancam. Mereka mulai takut, mereka khawatir, hati mereka mulai bergelora, bergejolak. Apa yang mereka andalkan selama ini, dasar-dasar fondasi mereka andalkan mulai goyah. Mulai runtuh satu demi satu.
dan mereka tertinggal dalam keadaan di mana mereka takut, khawatir, gelisah. Dan kemudian saudaraku ayat yang ke-6 atau ayat ke-7 bahasa Indonesia dikatakan bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Dan saudaraku ini isu yang kedua ya, kalau hari ini isu global, setelah dari climate change sampai yang kedua geopolitics. Oke? Peperangan saudaraku, di mana-mana pertikaian di mana-mana. Ya, bangsa melawan bangsa, terus kita tahu terjadi di Timur Tengah, kita tahu terjadi saudaraku di Eropa, ya. Dan karena kita ini sekarang hidup di dalam masyarakat namanya global, maka apa yang terjadi di satu tempat itu bisa saudara mempengaruhi seluruhnya, ya, seluruh apa yang terjadi di seluruh muka bumi ini. Saudara, kita perlu buka mata kita untuk kita bisa tahu bahwa kita tidak hidup di dunia yang aman dan tentram. Kita tidak hidup di dunia yang peaceful. Tetapi disitulah, saudaraku, pemazmur berkata, keadaan di luar kacau, tetapi aku punya Allah yang menjadi tempat perlindunganku. Nah, kemudian, saudaraku, apa kesaksian disampaikan oleh pemazmur di dalam ayat yang keempat atau ayat kelima bahasa Indonesia dikatakan ini, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Nah, saya ingin jelaskan dulu buat saudara semua. Dia berkata ini ada kota Allah. Kota Allah itu di mana? Di dalam benteng. Dikelilingi oleh tembok benteng yang kuat itu. Jadi di luar kacau balau, di luar saudaraku bergejolak luar biasa, tetapi yang di dalam tetap tenang. Air sungai itu tenang dan air sungai memberi kehidupan. Air sungai yang memberi kesuburan, air sungai yang membawa kehidupan, itu ada di dalam kota Allah. Sempatan di luar, saudaraku, airnya kacau, airnya bergejolak, di dalam airnya tenang. Kenapa? Karena kota itu adalah tempat kediaman Allah. Dan saudara-saudara, apa yang Mazmur dikatakan begini, apa yang kau alami, yang aku saksikan adalah begini, keadaan sekeliling aku lihat, kacau, mengancam, berbahaya. Tetapi di dalam hatiku, aku tetap punya damai sejahtera. Di dalam hatiku, aku tidak ikut kacau seperti di luar. Sebab apa? Aku tahu aku ada di dalam lindungan daripada Allah yang menjadi kota benteng, keselamatanku, dan Dia memberi kekuatan kepadaku. Nah, karena itu, saudara-saudara, Allah tidak menyingkirkan saudaraku badai yang ada di luar. Tapi di tengah badai yang di luar, Dia ingin kita memiliki ketenangan di dalam. Sebab Dia tahu Allah hadir di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Nah, jadi pertanyaan sekarang, siapa yang menjadi tempat pelindungan kita? Saudaraku, siapa di antara kita yang mau hidup terus khawatir, terus gelisah? Gak ada, betul? Oke? Kita semua ingin hidup damai, kita ingin hidup tenang. Kita ingin merasakan hidup yang calm. Oke? Dan untuk itu, kita perlu punya namanya fortress, pelindungan. Siapa yang melindungi kita? Saya tidak tahu, saudaraku, siapa yang melindungi saudara. Siapa yang saudara andalkan dalam hidupmu? Oke? Ada orang yang mengandalkan, saudaraku, possession-nya, miliknya, hartanya, kekuatannya, network-nya, kepandaiannya, skill-nya. Oke? Dan mereka berkata, aku punya banyak amunisi dan senjata untuk menghadapi musuh-musuh yang di sekelilingku. Tetapi pemazmur berkata, yang kuandalkan adalah Tuhan. Karena itu kalau saudara membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-20, ayat yang ke-7 bahasa Inggris atau ayat yang ke-8 bahasa Indonesia. Ya. Pemazmur berkata, orang ini memegahkan kereta, orang ini mengandalkan kereta, orang itu memegahkan kuda. Jadi kereta berkuda, dan saudaraku pada zaman itu kereta berkuda itu adalah perlu dimiliki oleh kekuatan militer untuk memenangkan peperangan. Ya, semakin banyak kereta berkuda, semakin mereka bisa memenangkan peperangan. Dan dikatakan gini, ada orang mengandalkan kereta berkuda, chariots and horses, untuk mereka bisa memenangkan perangan. Tapi kami mengandalkan Tuhan. Kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, sungguhkah Tuhan menjadi benteng perlindungan kita? Sungguhkah sudah berlindung di dalam nama Tuhan? Atau sudah berlindung di tempat yang lain?
Dan pemazmur berkata, semua yang lain akan hancur. Semua yang lain akan seperti gunung yang kelihatan kokoh, kelihatan kuat, tapi kemudian tercampak ke dalam laut. Semua yang lain akan digoncang. Itu yang saudara bisa ingat di dalam surat Ibrani pasal ke-12. Dikatakan gini, satu kali aku berfirman, ya, satu kali berfirman, aku menggoncangkan segala sesuatu. Supaya apa? Tetap tinggal yang tidak tergoncangkan. Dan saudaraku, siapa yang tidak tergoyahkan? Hanya Tuhan Allah kita dan semua orang yang berharap dan berlindung kepada Tuhan. Haleluya. Nah, pemazmur berkata, kalau engkau ingin bisa berlindung kepada Tuhan, engkau sungguh-sungguh ingin jadikan Tuhan perlindunganmu, maka engkau harus mengenal siapa Tuhan. Engkau harus mengenal Dia. You have to know Him. And you have to know Him in 3 aspect. Ada 3 poin yang pemazmur dikatakan kita harus kenal Tuhan. Oke? Yang pertama, apa yang kita harus kenal tentang Tuhan? He is all powerful. Kita harus mengenal the power of God. Dan pemazmur ini menunjukkan the power of God di dalam beberapa bagian daripada firman Tuhan. Ini kesaksian dari pemazmur ini tentang Tuhan. Nomor 1, di dalam ayat yang ke-6 atau ke-7 bahasa Indonesia. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Oke? Tuhan berkata-kata, bumi hancur. Nah, bahasa Inggris tidak pakai kata hancur, pakai kata melt, meleleh, saudara ya. Jadi, saudaraku kelihatan banget gitu loh bahwa perkataan Tuhan itu is so powerful. Terus saudara, kalau kita ingat perkataan Tuhan ini, inilah suatu yang kita mesti tahu. Bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini, kalau saudara kembali ke dalam Kejadian pasal pertama, dikatakan alam ciptaan langit di bumi ini, kemudian dia mulai menata alam semesta ini, menjadikannya baik. Lewat apa? Firman-Nya. Dia cuma berkata-kata, dan saudaraku, terang jadi, semuanya jadi, dan semuanya jadi sangat baik. Perkataan Tuhan luar biasa. Dan saudaraku, kalau perkataan Tuhan saja luar biasa, berarti Dia itu maha kuasa. Kalau hanya dengan perkataannya saja dia bisa melakukan perkara yang besar. He must have such a great power. No one is like him. Tapi kemudian Mazmur menunjukkan yang lebih lagi. Di dalam ayat yang ke-8 atau ke-9 bahasa Indonesia. Pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Akhirnya dia bisa melakukan apa saja, saudaraku. Ya, sesuatu yang ada tiba-tiba dalam sekejap menjadi tidak ada. Saudara ingat 2 peristiwa saudaraku yang ada di dalam Alkitab tercatat. Di dalam kitab Kejadian pasal ke-6, Tuhan menurunkan air bah, saudaraku, bumi, penduduknya, lenyap semua. Kecuali Nuh dan keluarganya dalam bahtera, 8 orang selamat. Yang lain semua mati. Oke? Itu kuasa Tuhan. Saudara lihat di dalam Kejadian pasal 18, 2 kota Sodom dan Gomora yang begitu berdosa. Dan Tuhan lenyapkan mereka dalam semalam dengan hujan api dan belerang. Saudaraku, Tuhan kita is all powerful God. Oke. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-9 atau 10 bahasa Indonesia. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematakan busur panah. Menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Saudaraku, ini bicara tentang apa? Bahwa Tuhan bisa mengalahkan semua kekuatan perang yang dimiliki oleh manusia. Oke, busur panah dipatahkan, tombak jadi tumpul, dan tombaknya itu bukan dibuat tumpul tapi shatter. Shatter itu, saudaraku apa? Shatter itu dicerai-beraikan, artinya dihancurkan, saudaraku. Ya, dipreteli habis-habisan. Saudaraku, Tuhan itu. Dan kemudian kereta, kuda, saudaraku, dibakar habis. Pemazmur tunjukkan ini, supaya kita percaya, itulah Allah yang aku percayai, yang menjadi kota bentengku. Nomor 1. Nomor 2, bukan hanya God is powerful, tapi God is with us. Allah beserta dengan kita. God's presence. Oke? Lihat di dalam ayat yang ke-5 atau 6 bahasa Indonesia. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Okay. God is in the midst of her. Di tengah-tengah kota daripada Allah itu. Ya, karena itu kota itu tidak bisa digoncangkan walaupun keadaan di luarnya goncang, di luarnya jungkir balik, kota itu tetap tenang. Dan itu saudaraku yang
luar biasa. Itu saudaraku yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita semua orang yang percaya. Sekali lagi dia tidak membuat keadaan kita semua tenang. Dia izinkan kita masuk saudaraku di dalam goncangan. Tetapi di tengah-tengah goncangan itu hati kita tetap teguh dan tidak tergoncangkan sebab kita ada di dalam lindungan Tuhan. Dan kemudian ayat 7 dan 11. Dia katakan ayat 7 dan 11, dua kalimatnya sama, saudaraku. Ayat 12 atau 8 dan 12 bahasa Indonesia. Tuhan semesta alam menyertai kita. Oke? Bahasa Inggrisnya bukan the Lord of the universe, Tuhan semesta alam, tapi the Lord of hosts. Host itu adalah pasukan perang. Jadi, saudaraku, Tuhan yang adalah panglima perang, dia yang menyertai kita. Dan saudara-saudara, tadi katakan ya, ada bangsa-bangsa yang bangkit, ingin menyerang, ingin menghancurkan, tetapi Tuhan adalah panglima perang dengan pasukan yang jauh lebih besar. Dia sanggup melindungi kita. Itu yang digambarkan Mazmur ini. Waktu saya baca ini, saudaraku, saya tidak bisa tidak langsung teringat kisah yang ada di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Seorang nabi Tuhan namanya Elisa. Oke? Satu pagi, saudaraku, dia bangun. Dia tinggal di kota Dotan. Dan waktu dia bangun pagi, saudaraku, bujangnya, saudaraku, ya buka jendela, saudaraku, tiba-tiba ngelihat di sekeliling rumah itu sudah dikepung oleh sejumlah besar pasukan dari Aram, negara tetangga daripada Israel, yaitu Syria hari ini. Dan dia menjerit kepada Elisa berkata, celaka Bapak, celaka Tuanku. Oh, we are doomed, sir, we are doomed, master. We are doomed, celaka kita. Kita dikepung habis dan tidak mungkin kita bisa lolos. Tapi jawab Elisa apa? Don't be afraid, jangan takut. Kenapa? Sebab ada yang menyertai kita. Dan yang menyertai kita lebih besar, lebih kuat daripada mereka semua. Tapi kemudian Elisa berdoa, dia berkata, Tuhan bukakan mata daripada bujangku ini. Dan Tuhan jawab doanya, mata bujang dibuka dan dia tiba-tiba melihat. Di luar memang ada tentara Aram, tapi di sekeliling mereka ada tentara surga yang jauh lebih besar. Itu sering dikatakan oleh Mazmur ini, the Lord of hosts. Ya, ada pasukan yang akan datang menyerang, tapi Tuhan yang adalah panglima perang. Dia yang beserta dengan kita, dia tidak akan tinggalkan kita. Karena itu kita tidak perlu takut. God's power, God's presence. Yang ketiga, God will help. God's provision. Kita lihat saudaraku di dalam ayat yang ke-6 bahasa Indonesia atau ayat ke-5 bahasa Inggris. God will help her when morning dawns. Oke, her itu bicara tentang the city of God. Allah akan melindungi kotanya, akan menolong kotanya menjelang pagi. Dan saudara kalau bicara tentang dawn, fajar, kita tahu fajar itu datang setelah malam. Malam itu bicara apa, saudaraku? Malam itu bicara tentang ketakutan. Malam itu bicara saat-saat yang menyedihkan. Malam itu bicara, saudaraku, di mana kita merasa tertekan. Malam itu bicara tentang saat yang penuh dengan ketakutan. Dan Tuhan kadang-kadang izinkan kita melewati masa seperti itu. Tetapi kita boleh percaya satu hal. Yaitu apa? Fajar akan datang. Dan fajar itu bicara tentang pertolongan Tuhan. Pasti akan datang. Sebab Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, berapa minggu yang lalu kita belajar, saudaraku. Siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Tuhan itu benteng perlindungan. 3 hal ini yang pemazmur katakan. 3 hal ini yang membuat engkau harus kenal siapa Tuhan itu dan yang membuat engkau bisa percaya. Dan engkau bisa punya ketenangan, engkau tidak takut, engkau bisa tetap punya damai sejahtera, engkau tetap bisa tenang di tengah-tengah pergolakan dan kekacauan di sekelilingmu. Because you know the power of God, the presence of God, and the provision of God. Haleluya. Berapa banyak saudara ingin mengenal 3 hal ini tentang Tuhan? Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, dan kasih Tuhan. Siapa yang ingin? Saudara mau sungguh-sungguh? Kalau saudara mau sungguh-sungguh, saudara harus ikuti instruksinya. 1 instruksi saja. Kalau saudara mau lakukan ini, saudara bisa kenal 3 hal ini tentang Tuhan. Apa itu? Di ayat yang ke-10 bahasa Inggris atau 11 bahasa Indonesia. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah.
Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ini yang harus kita lakukan. This one instruction will promise you all the blessings in the whole psalm. Luar biasa. Oke? Diam dan kenali, ketahuilah, aku Tuhan. Be still and know that I am God. Nah, terus kalau kita bicara tentang be still, diam, oke? Itu jangan salah ya. Be still itu bukan be stiff, lalu jadi kaku, diem. Bukan, saudaraku. Tapi kata be still dari kata rafah, oke, yang punya beberapa arti. Nah, saya ambil 2 terjemahan bahasa Inggris dari Holman Christian Standard Bible dan juga dari New American Standard Bible. Oke, mereka tidak pakai kata be still, tapi mereka menjelaskan apa artinya be still itu, diam atau tenang itu. Yang pertama, artinya stop your fighting. Stop your fighting. Berhenti perang. Jadi ini saudaraku seperti instruksi dari seorang jenderal kepada tentaranya. Stop. Oke, turunkan senjatamu. Stop. Don't fight. Stop. Oke. Yang kedua, cease striving. Berhenti bergumul. Striving. Berusaha. Berhenti. Ya. Dan terjemahan lain yang juga berkata let go. Oke. Artinya saudara lepaskan itu. Nah, apa yang disuruh lepaskan ini? Apa yang disuruh berhenti? Apa yang disuruh saudara tidak lagi berperang? Bukan berarti gini, sekarang jangan bikin apa-apa ya, diem ya, lipat tangan, tundukkan kepala, ikuti tante berdoa. Saudaraku itu saya dulu di sekolah minggu seperti itu, oke? Bukan itu, saudaraku. Tapi yang Tuhan maksudkan ini bukan apa yang kita lakukan dengan tangan kita, tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Dia ingin berkata kepada kita, your heart must stop fighting, your heart must cease striving, your heart must let go. Lepaskan itu. Apa yang perlu dilepaskan, apa yang tidak boleh lagi di-fight, apa yang tidak boleh lagi dikejar. Satu hal, namanya control. Saudara, apa yang membuat hati kita itu tidak bisa tenang, apa yang membuat hati kita restless? Karena kita ingin take control. Jadi di sini saudaraku, ayat ini, perintah instruction ini, nomor 1, berisi tentang teguran buat kita semua. Stop trying to be God, stop trying to control everything in your life. Karena itu hanya akan membuat engkau khawatir, gelisah, takut, cemas, panik bahkan. Karena itu, ayat itu berkata, diam, tenang, dan tahu aku ini Tuhan. Artinya begini, sekarang berhenti kontrol dan berhenti coba jadi Tuhan. Stop trying to be God and know that you are not God. That I am God. Saudara ngerti ya? Itu Tuhan yang berkata kepada kita. Saudara mungkin tidak sadar. Saudara mungkin tidak berkata, saya tidak pernah itu pengen jadi Tuhan. Saya kan bukan seperti itu, Bruce Almighty itu, gitu. Coba saya ingin jadi Tuhan ya, berapa hari begitu. No, saudara tidak pernah ingin jadi Tuhan, tapi tanpa saudara sadar, saudara waktu saudara ingin menguasai segala sesuatu, semua saudara ingin tangani, saudara semua ingin perangi dengan kekuatanmu, saudara mau jadi Tuhan. Dan disitulah saudara Tuhan berkata, you must repent. Engkau harus bertobat dan engkau harus akui siapa dirimu. Engkau adalah manusia yang lemah, tidak berdaya. Tetapi engkau juga bisa melihat siapa aku. Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang hadir dalam hidupmu, dan Tuhan yang penuh dengan kasih. Hanya dengan itu, engkau bisa menghadapi keadaan di sekelilingmu dan engkau tidak takut. Engkau hati bukan berubah dari restless menjadi restful. Adalah satu invitation, satu undangan yang indah daripada Tuhan. Untuk kita bisa memandang Tuhan dan melihat dialah Tuhan yang besar. Dialah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan saudaraku, perintah yang singkat ini, be still and know that I am God.
Ini mengandung satu hal yang penting sekali. Ini mengandung satu prinsip yang sangat penting. Only when we are willing to be still, we can know that He is God. Hanya waktu kita mau berdiam diri, hanya waktu kita mau berhenti berusaha dengan kekuatan kita sendiri, hanya waktu kita mau berhenti berusaha dan saudaraku berperang dengan kekuatan kita sendiri, kita bisa tahu Dia itu benar-benar Tuhan. Dan waktu kita mengenal siapa Tuhan, kita bisa melihat Dia Allah yang ditinggikan di atas bumi ini, di atas bangsa-bangsa. Haleluya. Dan Tuhan berkata, kalau engkau mau belajar berdiam diri, engkau akan bisa mengenal aku. Siapa aku ini? Dan disitulah hatimu bisa percaya kepada. Satu hal yang indah, kalau kita belajar ayat firman Tuhan ini, adalah begini. Tuhan berjanji, Dia akan menjadi benteng kita. Tapi sudah baca kembali ayat 7 dan 11 bahasa Inggris atau 8, 12 bahasa Indonesia. Allah itu menyebut dirinya apa, saudara? Allah Yakub, the God of Jacob. Saudara pernah tanya enggak? Kenapa kok disebut Allah Yakub? Kenapa kok bukan Allah Abraham? Saudara tahu ya, itu kan 3 generasi ya, Abraham, Ishak, Yakub ya, betul ya? Di antara 3 ini, siapa yang paling enggak baik? Siapa? Yakub. Ya, dia hidup dalam penipuan demi penipuan, saudaraku. Siapa yang enggak ditipu? Kakaknya ditipu, papahnya ditipu, pamannya ditipu, saudaraku. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak malu disebut Allah Yakub. Walaupun dia orang berdosa, aku tidak malu disebut Allah Yakub. Sebab apa? Ada namanya grace, kasih karunia. Dan Yakub yang adalah penipu, tapi menjadikan Allah itu Allahnya, maka Allah mengubah kehidupannya. Demikian juga dengan saudara dan saya. Saudara, kalau kita semua tahu, kita orang berdosa, kita semua yang harusnya terima penghukuman daripada Allah, tapi karena kemurahan kasih Allah, Allah menebus kita, menyelamatkan kita, menghapus dosa kita. Sekarang, saudaraku, Dia bisa menjadi Allah kita. Kalau saudara hari ini mau berseru kepada Tuhan, God, I am a sinner. Lord, I fail, but I cry to you, be my God. Have mercy on me and be my God. Maka Tuhan siap datang kepada saudara. Dan Dia mau menjadi Allah di dalam kehidupan saudara. Dan waktu Dia menjadi Allah kita, maka Dia juga menjadi fortress kita, menjadi benteng kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan itulah yang saudara kita bisa belajar dari firman Tuhan yang indah ini. Tuhan berikan satu instruksi. Belajar tenang dan kenali Dia itu Allah yang berkuasa dan Dia itu Allahmu. He is your God. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin tutup dengan reflection and application. Saudara, kita hidup di zaman di mana undangan Allah untuk kita tuh tenang ya, be still itu jadi makin sukar, makin sukar. Ya, saya ingin kutip saudaraku satu kalimat dari seorang yang menulis, saya temukan artikel ini. Dia berkata seperti ini. Have you noticed how fast everything is moving? It feels like the new year just started and now it's almost over in the blink of an eye. Saudara setuju enggak? Ini sudah akhir Oktober, saudaraku. Kita masih ingat benar itu. Januari kita bilang Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Oke ya? Tiba-tiba dalam sekejap, set lewat. Saudara ingat ungkapan ini? Time is flying. Ingat itu? Saudaraku, kita berkata, oh ya. Oh waktu cepat ya, waktu cepat. Kita kadang-kadang ada rasa kagum, saudaraku. Benar enggak? Waktu cepat banget ya, tapi saudara tahu enggak? Itu berarti kita tidak mengalami momen di dalam hidup kita. Kita tidak menikmati journey itu, tiba-tiba lewat. Why? Kita hidup in a very fast moving world and life. It's not just about the time. We are living in a world obsessed with speed. Semuanya harus cepat, karena cepat, saudaraku. Kita tidak bisa menikmati. Dan seperti itulah kehidupan kita. Dan dikatakan, everything we do, from the way we communicate,
Ya, bagaimana kita berelasi, berkomunikasi, bagaimana kita makan, bagaimana kita travel, bagaimana bekerja, saudaraku. Semua sekarang fast food, semua fast, instant. Oke? Has become faster than ever, saudaraku. Semuanya serba cepat, semuanya dipersingkat, termasuk kebaktian. Gereja sekarang makin lama makin pendek. Kenapa, saudaraku? Ya orang sekarang sibuk. Ya, orang sekarang, jadi saudaraku, kita harus maklum, saudaraku. Tahu nggak? Kita hidup, saudaraku, di dalam kehidupan seperti itu. Pertanyaannya, apakah ini satu kehidupan yang baik? Saudara, kita tuh seperti, kita tuh ada di dalam sirkuit balap mobil ya, Formula One. Saudara tidak pernah bisa car racing itu, satu mobil balap itu, dari start sampai finish, dia terus putar sirkuit, tidak mungkin bisa. Satu waktu, 1 atau 2 kali dia harus masuk namanya pit stop. Sudah tahu ya? Entah bannya diganti, entah saudaraku fuelnya, saudaraku bahan bakarnya diisi lagi, dan sebagainya. Jadi dia harus masuk. Tapi saudaraku, waktu dia masuk dalam pit stop itu semua harus dilakukan waktu sesingkat mungkin. Didetikin, saudaraku, bukan dimenitin, didetikin berapa detik, saudaraku. Di atas 5-6 detik, langsung begitu, he will lose the time, saudaraku. Itu yang lain bisa balap, saudaraku. Seperti itu. Nah, itu balap mobil kan cuma mungkin 1 jam, sekitar 1 jam, saudaraku, tegang seperti itu ya, tapi selesai. Tapi kalau terus-menerus hidup kita seperti itu, saudaraku, kita tidak ada waktu istirahat. Ya, di dalam istirahat pun kita mesti cepat-cepat kita lakukan lagi yang lain. Apa akibatnya, saudaraku? It costs a lot of our life. Itu sebabnya banyak orang mengalami stres, mengalami anxiety, takut, khawatir, burn out. Dan kita kehilangan, saudaraku, saat-saat kita menikmati momen di dalam hidup ini. We become busy and hurry people. Because of the fast-paced life that we have. Busy and hurry. Saudara rasa enggak? Saudara rasa? Saudara menjadi orang yang sibuk dan harus cepat-cepat. Dan akibatnya apa? Kita jadi orang yang sukar untuk bisa diam. Kita sukar untuk bisa jadi tenang. Baru sebentar aja sudah gak tenang. Sebentar aja pengen ngecek, ada apa ini, dan sebagainya. Dan akibatnya apa? Kita dengan Tuhan juga jadi orang yang busy and hurry. Kita semua minta cepat-cepat. Nah ini akibatnya. Kita menjadi orang yang dengan Tuhan, hubungan kita itu hubungan drive-thru. Sudah tahu ya drive-thru? Oke? Datang, order, 1 box of dada-dada, oke, bayar, pergi ke jendela berikutnya, ambil, pergi. Ya. Hubungan yang seperti itu adalah hubungan yang tidak ada waktu untuk kita itu spend di dalam hadirat Tuhan. Dan akibatnya apa, saudara? Karena kita tidak punya waktu buat Tuhan, akibatnya iman kita tidak bisa berakar kuat. Kita cuma dapat a glimpse of God, kita cuma dapat, saudaraku, Tuhan, oh ya kira-kira saya seperti inilah. Ataupun kalau kita tahu, saudaraku, banyak itu cuma di pikiran kita, tapi tidak pernah dalam hati kita. Iman kita jadi iman yang superficial, tapi bukan spiritual. Dan saudara mesti tahu nih semua. Kenapa, saudaraku? Kita datang ke gereja, kita jadi orang Kristen, tapi waktu menghadapi hidup ini, kita sering khawatir dan takut, sebab iman kita itu dangkal, tidak berakar, superficial. Kenapa? Saudara mesti tahu hal ini. Saudara, untuk saudara bisa kenal dan punya hubungan yang dekat, saudara harus bayar harga. Dan harga itu hanya bisa dibayar dengan satu currency, namanya time. Acquaintance and knowing must be bought with time. Tidak bisa dibayar dengan uang. Tidak bisa dibayar dengan yang lain. Harus dibayar dengan waktu. Kalau saudara ingin kenal Tuhan, saudara ingin punya hubungan dekat dengan Tuhan, saudara harus bayar hubungan itu, beli hubungan itu dengan waktu saudara. Spend time with God. Dan itu sebabnya, saudara, kita seringkali tidak mau lakukan itu. Kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita berkata, aku tahu yang harus lakukan, aku bisa kontrol situasi, tapi akhirnya kita tahu, the more we
try to control situation, the more we know things go out of control. Setiap kali kita mau coba put everything in order, many things become out of order. Sebab apa, saudara? Sebab kita memang bukan Tuhan. Kita coba melakukan apa yang hanya Tuhan yang bisa lakukan. Dan akibatnya kita cuma jadi orang-orang yang menjadi khawatir dan restless. Karena kita cuma mau mengandalkan diri kita. Dan kita tidak mau hidup benar-benar percaya kepada Tuhan. Karena kita memang tidak kenal Dia, iman kita dangkal. Dan karena itu Tuhan undang kita untuk kita boleh datang. Dan kita boleh belajar to be still in His presence. Nah, saya katakan tadi, saudaraku, being still is not being stiff. Itu bukan gini, sudahlah, aku enggak mikirin apa-apa dah. Let go and let God. Okay? Jadi aku tutup mata, aku enggak mau peduli, enggak. No. Itu bukan, saudaraku, lalu jadi license. Oh ya, saya boleh bermalas-malasan. Udah, saya tak berdoa aja, nanti semua beres. No. Saudaraku, be still in God's presence doesn't mean that we ignore our responsibilities in our life. Kita tetap harus bertanggung jawab dengan hidup ini. Dan itu juga bukan berarti lalu kita menutup mata kan keadaan sekeliling kita. Oh, everything will be okay. No. Kita menghadapi kenyataan, kita menghadapi tantangan, kita menyadari semua yang terjadi dalam hidup kita menyadari bahaya dari sekeliling kita. Tetapi di dalamnya, saudaraku, kita datang kepada Tuhan dan kita belajar untuk memandang Tuhan lebih dulu. Sebelum kita memandang situasi yang lain, memandang situasi kita dan memandang kekuatan kita. So, be still means it is our spiritual act of worship. Di mana kita belajar untuk memandang Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam. Sehingga akhirnya, saudaraku, ada iman yang muncul dari diri kita. Dan iman itu memberi kita keberanian untuk kita menunggu waktu Tuhan. Kita tidak memaksa Tuhan. We don't hurry God. Kita tidak, saudaraku, memaksa Tuhan, tolong aku dan tolong aku sekarang. Tapi kita berkata, Tuhan, aku bawa semuanya kepadamu dan aku tunggu waktumu. Waktu Tuhan. Waktu yang terbaik. Saudara, untuk kita berdiam di depan itu kita tidak bikin apa-apa karena kita hidup di dunia yang selalu kata we have to do something, we have to be productive, we have to be efficient. Maka kalau kita diam di hadapan Tuhan itu kayaknya kita tuh buang waktu. Tapi saudara tahu, prinsip dunia ini berbeda dengan prinsip daripada Tuhan. Karena prinsip dunia ini berkata kalau engkau diam, maka engkau kehilangan kesempatan. Tapi firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti itu berarti apa? Diam. Orang yang menunggu Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dan kalau saya membaca Yesaya 40 ayat 31, sebelumnya berkata gini, orang yang mau lari, teruna-teruna orang muda yang mau lari, mereka akan tersandung, mereka akan jatuh. Orang yang mau pakai kekuatan sendiri akan jatuh, tapi orang yang menantikan Tuhan, dia tidak akan jatuh, dia tidak akan lelah, sebab dia berlari tidak dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara-saudara, mungkin Tuhan ingin bicara kepada saudara kalimat berikut ini. When we place God in the first order, He will place all other things in order. Kalau saudara taruh Tuhan di tempat yang pertama, first order, urutan yang pertama, maka urutan-urutan yang lain Tuhan atur seperti orang yang mengatur jigsaw puzzle dengan sempurna. Sebab Dia Allah yang Maha Kuasa. Dalam hikmat-Nya, Dia mengatur hidup kita in order. Haleluya. Saudara mungkin berkata, Tuhan aku mau belajar untuk be still. But my heart is always restless. My heart is bagaimana nih Tuhan? Aku tidak bisa membuat hatiku tenang. Aku mau coba tenang, tapi terus saja pikiranku melayang kemana-mana. Ya, saudara, saya pun pernah mengalami itu. Dan saya masih sering kali mengalami seperti itu. Dan saya ingin mengajak saudara berdoa hari ini. Sebab apa? Saya baca di dalam Alkitab satu kisah yang indah. Murid-murid saudaraku naik perahu di tengah danau Galilea. Dan angin, ombak datang saudaraku bergelora. Mereka perahunya bertenggelam. Tapi di situ kemudian Tuhan Yesus berdiri. Dan Dia berkata kepada angin dan ombak itu, peace, be still.
dan ombak itu reda. Dan saudara, saya berdoa supaya ini terjadi dalam kehidupan kita. Mari berseru kepada Tuhan. Lord, my heart is like a wind and sea. They are roaring, restless. Lord, speak your word to my heart. Tuhan, bicara dalam hatiku. Peace, be still. Tolong tenangkan hatiku. Aku tidak bisa kuasai hatiku, tapi Engkau sanggup mengubah hatiku. Berikan ketenangan dalam hatiku supaya aku boleh belajar dan memandang Engkau. Tuhan, dan saudara tahu kisah ini? Setelah Tuhan Yesus tenangkan ribut itu, murid-murid mulai tanya, siapa orang ini ya? Kami menemukan dia berbeda dengan sebelumnya. Mereka mengenal Tuhan lebih lagi. Waktu Tuhan tenangkan angin ribut itu. Dan dia melakukan itu buat saudara dan saya. Dan saudara, kalau kita baca kisah ini, di sini kita mengalami 3 hal tadi yang saya katakan tentang Tuhan. Yaitu apa? God's power, God's presence, and God's help. Tuhan Yesus ada di perahu itu, dia tunjukkan kuasanya dan pertolongannya. Haleluya. Mari saudaraku kita belajar untuk memandang Tuhan. Kita belajar untuk memberi waktu untuk kita fokus kepada Tuhan. Untuk kita mencari wajahnya. Seek Him. Find Him. Trust Him. And also enjoy Him. Dan disitulah kita bisa mendapatkan kekuatan dalam hidup ini. Sebab apa? Kita tahu. Hidup kita ada di dalam benteng perlindungan Tuhan. Apa itu? Kasih Tuhan. Yang Tuhan nyatakan di atas kayu salib. Yang Paulus berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 35. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa? Tidak ada, saudaraku. Kalau saudara mau baca, dikatakan penindasankah, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Semua ada di sekelilingku. Semua enggak enak di sekelilingku. Aku mau tetap tenang. Sebab apa? Aku dalam kasih Tuhan, benteng perlindungan Tuhan itu. Saya berdoa, saudara semua boleh alami ini. Tapi mulailah dengan dengar dan taati perintah Tuhan ini. Ambil waktu untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Ambil waktu kita berani berkata, Tuhan aku mau kesampingkan semua yang lain. Ada yang aku mesti kerjakan sekarang, ada yang urgent, tetapi bagian Tuhan tetap aku mau dahulukan. Because I believe when I put God in the first order, He will place all other things in order. God bless you all. Amen. Sudah bisa ikuti ujian ini? Be still for the presence of the Lord. Second verse. Be still, for the glory of the Lord is shining all around. Oh, He burns with holy fire, with splendor He is crowned. Of
Sing together. Be still for the power of the Lord. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. He comes to cleanse and heal, to minister His grace. No word too hard for Him. In faith, receive from Him. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. Be still for the power of the Lord. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. Mari berikan pujian buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.